Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahlan muda semua, perkenalkan saya Yosi Wulandari, dosen pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada Anda semua, khususnya yang kuliah dengan saya, bahwa pembelajaran kita di semester ini akan menggunakan kurikulum OBE atau Outcome Based Learning. Jadi yang kita harapkan setiap mata kuliah itu punya target ya, lulusan yang harus dicapai oleh mahasiswa yang mengikuti perkuliahan itu. Jadi bagi Anda yang mengikuti perkuliahan dengan saya, maka mohon cermati RPS-nya, ikuti sistem-sistem penilaian yang telah disampaikan pada bagian itu, lalu apa saja sub CPMK-nya cermati dengan baik. Jadi kalau bagi Anda yang mau sukses pada mata kuliah ini, ikutilah setiap komponen-komponen aturan yang telah ditentukan di dalam RPS. Sukses selalu, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dahlan muda semua. Kali ini kita masuk pada pertemuan pertama untuk mata kuliah Bahasa Indonesia dengan materi Sejarah, Peranan, dan Fungsi Bahasa Indonesia. Tentu ini bagi Anda secara umum tentu tidak asing ya. Mungkin Anda sudah tahu juga, oh bahasa Indonesia ini adalah salah satu bahasa negara kita atau bahasa nasional. Nah, Anda punya persepsi masing-masing. Ditanya sejarah, apa yang Anda ketahui? Mungkin bagi beberapa Anda katakan ya, bahasa Indonesia ya pada Sumpah Pemuda dan sebagainya. Itu sudah bagus ya, itu informasi-informasi umum. Tapi perlu kita ketahui ada beberapa hal ya, sejarah sebelum kemerdekaan itu bahasa Indonesia sudah ada. Nah, jadi sejarahnya bahasa Indonesia itu sebagai salah satu dialek ya yang digunakan dalam berbahasa Melayu sebagai alat perhubungan antara penduduk Indonesia sekaligus digunakan oleh bangsa asing yang datang ke Indonesia. Jadi bahasa pertama kali yang digunakan itu namanya bahasa Melayu, itu digunakan sebagai bahasa perhubungan. Lalu pada masa penjajahan Belanda, bahasa Melayu masih digunakan sebagai bahasa penghubung yang menjadi semakin lebih luas seperti itu. Saya lanjutkan. Yang ketiga, dulu itu ada 4 pendekar bahasa Indonesia, disebut 4 pendekar karena memang beliau-beliau memiliki peran yang sangat penting untuk hadirnya bahasa Indonesia ini, yaitu ada Ki Hajar Dewantara, M. Tabrani, Sumanang, Sudarjo, lalu telah merintis ya wawasan tata bahasa Indonesia ini sehingga menjadi pegangan ya dulu saat itu, dulu generasi muda dengan adanya perpindahan teks bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang berlangsung secara evolusioner ya. Kenapa dilihat pada teks-teks yang beredar di akhir abad ke-19-an itu 19 itu hingga tahun 1940-an. Jadi ini menjadi cikal bakal awal sejarah sosial bahasa Indonesia. Lahirnya bahasa Indonesia itu karena dirintis oleh 4 pendekar tadi. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui juga, ini informasi mungkin yang banyak tidak tahu, tapi ini perlu disadari sebenarnya lahirnya itu bukan pada waktu Sumpah Pemuda. Pas waktu Sumpah Pemuda itu adalah seperti peresmian ya, kongresnya. Jadi sebenarnya bahasa Indonesia itu sudah lahir sejak 2 Mei 1926. Ini tepatnya ketika M. Tabrani menyatakan bahasa bangsa Indonesia itu haruslah bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu, karena biar kita memiliki identitas. Maka bahasa itu kayak erat kaitannya dengan identitas. Kalau selama ini kita hampir lupa ya menganggap bahasa negara, ya kita punya bahasa nasional, tapi kita lupa bahasa itu identitas. Kita lihat bagaimana Cina, kita lihat bagaimana Arab, kita lihat bagaimana negara lain itu dia menyatakan bahasa negaranya itu sebagai identitasnya, dia diutamakan. Nah, ini yang perlu kita benahi posisinya. Kita tidak anti dengan bahasa asing, tapi kita tahu bagaimana memposisikan bahasa itu. Nah, maka pada tanggal 28 Oktober ini dalam Kongres Pemuda yang dihadiri oleh aktivis dari berbagai daerah di Indonesia, bahasa Melayu resmilah diubah menjadi bahasa Indonesia yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda sebagai bahasa persatuan dan bahasa nasional karena dulu kita belum merdeka ya. Lalu menjadi hal positif juga bagi bangsa kita pada masa pendudukan Jepang, pemerintahan Jepang melarang menggunakan bahasa Belanda, sehingga ini berdampak positif buat perkembangan bahasa Indonesia. Nah, ini tentu menjadi hal yang perlu kita syukuri saat dulu itu. Kenapa menjadi hal yang disyukuri? Karena ketika bahasa Indonesia berkembang, ini semakin mengeratkan kita yang terdiri dari berbagai suku dan bahasa di Indonesia ini. Maka ini yang perlu benar-benar disadari oleh semua lapisan masyarakat Indonesia. Bahasa Indonesia itu punya nilai magical ya, nilai-nilai. Nah, ini bawa bahasa nilai apa ya namanya, nilai-nilai yang luar biasa, nilai-nilai yang tidak bisa
dilogikakan karena dia punya nilai yang benar-benar bisa lahir, bisa hadir di setiap sanubari masyarakat Indonesia. Jadi ini harus kita syukuri dan bagaimana caranya? Maka kita harus sebagai generasi bangsa, kita harus menjaga bangsa ini, menyadari ini identitas. Jadi kita posisikan kita sedang di mana, kita lagi apa. Jadi itu harus tahu bagaimana memposisikan bahasa. Kita lanjutkan, tadi berarti bahasa Melayu kan sebagai bahasa Indonesia cikal bakalnya apa yang mendukung? Yang pertama tadi sudah disinggung ya, luasnya pemakaiannya. Jadi seperti orang Jawa, Sumatera, Kalimantan tahu bahwa ini bahasa Melayu diketahui dan dikenal oleh semua lapisan sehingga dia mudah untuk disampaikan. Kemudian faktor keberterimaannya penggunaan bahasa Melayu dalam kasanah cipta sastra. Dulu kan sastra Indonesia itu sudah sangat berkembang pada zaman Balai Pustaka. Nah, keberadaannya ini menjadi salah satu pendukung yang luar biasa. Yang ketiga, di surat kabar. Surat kabar sudah beredar dalam berbahasa Melayu. Nah, yang keempat ini sangat penting, kesederhanaannya, tidak ada tingkatan-tingkatan di suku bangsa sehingga dengan sukarela semua masyarakat di lapisan Nusantara ini bisa menerima bahasa Melayu menjadi cikal bakal bahasa Indonesia. Tapi perlu juga diketahui sebenarnya kalau dirumuskan bahasa Indonesia itu adalah percampuran bahasa Melayu dan berbagai bahasa daerah serta bahasa asing yang ada dulu di Indonesia. Tentunya bahasa Indonesia juga banyak diadopsi dari beberapa bahasa Belanda juga ya, dari bahasa negara lain juga yang berdagang ke Indonesia. Lalu kita lanjutkan fungsi. Nah, kita masuk ke fungsi. Jadi kalau kita sudah tahu tadi ya terkait dengan sejarahnya, maka bahasa Indonesia itu tadi kita sudah tahu memiliki peran yang luar biasa, maka dia memiliki fungsi. Nah, fungsi bahasa Indonesia itu sudah tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang ada bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Jadi memang sebenarnya fungsi bahasa Indonesia itu sudah ada, hanya dia tidak ada sanksi hukum. Ya kalau kita lihat kelihatan miris ya, kenapa kok di tempat-tempat umum masih ada berbahasa yang tidak baku. Kita tidak anti bahasa asing, sekali lagi saya tekankan ya, tapi kita tahu bagaimana memposisikan bahasa itu. Yang pertama, kita lihat fungsi bahasa Indonesia itu dinyatakan sebagai bahasa resmi negara. Ini bisa dilihat dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 yang bersumber dari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Ini fungsi yang pertama, sebagai bahasa negara. Yang kedua, bahasa Indonesia dimaksud pada ayat yang pertama tadi berfungsi sebagai jati diri bangsa. Ini yang saya sebut-sebut, yaitu identitas, sarana pemersatu berbagai suku, sarana komunikasi antar daerah, antar budaya. Anda bisa bayangkan saya yang dari Sumatera Barat tidak mungkin bisa berkomunikasi dengan Anda semua yang dari berbagai suku di Indonesia kalau kita tidak punya bahasa Indonesia. Ya, itu salah satu sederhana yang bisa kita pahami. Yang ketiga, sebagai bahasa resmi negara juga, sebagaimana yang dimaksud ayat 1 tadi, berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan. Maka dalam dunia pendidikan dia adalah bahasa pengantar, komunikasi tingkat nasional untuk mengembangkan kebudayaan, transaksi dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, komunikasi antar daerah, dan banyak sekali ya. Nah, kalau Anda cermati, Anda perhatikan, ini kan tentu menjadi hal yang luar biasa dimiliki bangsa kita. Nah, yang keempat, berbeda dengan undang-undang yang lain, Undang-Undang Nomor 24 itu tidak menyebutkan sanksi. Nah, ini yang sekali lagi disebutkan. Nomor 16 telah mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato resmi, wakil presiden, pejabat negara itu ada aturannya, sehingga kalau pidato di luar pun nanti ada yang menerjemahkannya. Jadi dia sudah punya kewajiban berbahasa Indonesia. Hanya memang tidak punya sanksi. Ini yang selalu kita sayangkan. Memang sanksi yang ada ya sanksi moral. Tapi kita berharap untuk kedepannya terus akan lebih ada perbaikan-perbaikan seperti itu ya. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan kalau kita sudah tahu bahasa Indonesia itu punya peran luar biasa, punya berbagai fungsi, maka dalam komunikasi lisan maupun tulis seringkali kita dengar ungkapan pergunakanlah bahasa Indonesia dengan baik dan benar, selalu dikaitkan sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Nah, kita harus bisa membedakan apa itu yang bahasa yang baik dan apa itu bahasa yang benar gitu ya. Tapi sebelum itu mari kita cek dulu kedudukan bahasa Indonesia. Tadi sudah
dilihat ya dari fungsinya cukup banyak, tapi ini kalau kita rumuskan kedudukannya itu hanya dua, sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, ini pertama kali sejak waktu kita adanya di Sumpah Pemuda di Ikrar yang ketiga. Sebagai bahasa negara itu resmi setelah diproklamasikannya kemerdekaan 1 hari setelah kemerdekaan itu, yaitu tanggal 18 Agustus ya. Nah, sekarang kita lihat tadi. Bahasa yang benar itu seperti apa? Jadi kalau Anda sering bertutur dalam keseharian, tolong dibedakan bahasa yang benar dengan yang baik itu beda. Bahasa yang benar ini sesuai kaidah, menekankan aspek kaidah, memperhatikan tata bahasa. Jadi bahasa yang benar belum tentu baik, karena tidak mungkin dong kalau di pasar gitu ya, atau saya bicara seperti ini lagi di kelas harus bahasa yang benar terus, tidak mungkin, karena itu akan membuat suasana menjadi tidak cair atau situasinya menjadi berbeda. Jadi berbahasa yang nasional, bahasa yang benar kapan? Ya dalam situasi resmi, dalam seminar, sedang pidato, itu ya memang harus kaidahnya harus benar, tidak boleh ada yang salah, seperti itu. Jadi masa kalau di pasar ya kita berbelanja, kita harus menggunakan kata-kata yang lengkap, yang tidak mungkin. Jadi bahasa yang benar itu yang sesuai kaidah digunakan dalam situasi-situasi resmi. Nah, kalau bahasa yang baik ini disesuaikan dengan situasi, yang ditekankan adalah aspek komunikatif. Kita tidak perlu menggunakan kalimat lengkap dalam bertutur. Perhatikan lawan bicara kita siapa. Jadi bahasa yang baik juga belum tentu benar, maka kita harus bisa memisahkan mana pernyataan-pernyataan untuk hal itu ya. Nah, kalau begitu kita sadari semua bahasa Indonesia punya tantangan dan berbagai kendala dalam posisinya saat sekarang. Permasalahannya karena campur kode, beralih kode, terjadinya intervensi dalam bahasa Inggris, berbagai tuntutan membuat kita harus mampu berbahasa Inggris ya, karena standar internasional penguasaan bahasa asing, tapi sama sekali sebenarnya ini tidak menjadi penghalang jika kita tahu memposisikannya. Kita tahu perlu belajar bahasa asing, kita tidak anti dengan bahasa asing, tapi kita tahu kapan harusnya mempergunakan bahasa kita sebagai bahasa nasional. Nah, lalu penggunaan di media sosial, penggunaan teknologi, email dan sebagainya itu juga sudah banyak menggunakan berbahasa Inggris, maka hal ini tentu perlu dipahami, diatur sedemikian rupa sehingga dia tidak salah posisi ya. Nah, oleh karena itu semua pihak harus berupaya untuk memantapkan peran bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi lisan dan tulis. Nah, kita minimal dimulai dari diri kita sendiri sebagai generasi bangsa, kita sadari sebenarnya kalau saya sampaikan kepada Anda mengapa mata kuliah bahasa Indonesia perlu diajarkan kepada semua masyarakat Indonesia atau ke semua mahasiswa, meskipun waktu sekolah sudah belajar bahasa Indonesia juga, meskipun nanti fokus saat kuliah sudah fokus ke teknik dan sebagainya atau ilmu lainnya. Kenapa pentingnya? Karena ini kita perlu selalu mengingatkan diri kita untuk menyadari bahasa Indonesia itu sebagai jati diri bangsa dan kita punya tanggung jawab. Ingat, Ikrar Sumpah Pemuda yang ketiga itu menjunjung tinggi bahasa persatuan. Bahasa itu tidak hanya diakui tapi dijunjung, yaitu bahasa Indonesia. Bagaimana kita bisa menjunjungnya, bisa menjaganya agar bangsa kita masih tetap mempertahankan bahasa nasional kita ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat dipahami. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.